Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah dasar epidemiologi pada topik kedua tentang penyakit dan masalah kesehatan. Slide ini akan memaparkan dalam 3 bagian dan kali ini pada bagian yang pertama. Sebagai sebuah ilustrasi awal tentang bagaimana kita mempelajari epidemiologi tentang penyakit dan masalah kesehatan, berikut ini ada ilustrasi sederhana tentang kejadian di sebuah puskesmas. Pada Senin pagi, ada pasien puskesmas yang dinyatakan positif COVID-19. Kemudian, kepala puskesmas menugaskan kepada tenaga epidemiolog untuk melakukan penyelidikan epidemiologi ke masyarakat. Kemudian tenaga epidemiolog melakukan investigasi ke rumah kasus untuk melacak dan mengidentifikasi semua orang yang kontak dan berhubungan erat dengan kasus tersebut, khususnya dalam periode 14 hari sebelumnya. Semua orang yang teridentifikasi dipilah berdasarkan keeratan interaksi, gejala klinis yang muncul, dan diakhiri dengan rapid test terhadap kontak erat. Pertanyaannya adalah, pada fase manakah perjalanan penyakit yang sedang dijadikan fokus aktivitas oleh epidemiolog tersebut? Ini sebuah ilustrasi yang menggambarkan rentang waktu fase-fase perjalanan penyakit. Ketika seseorang atau sekelompok orang merupakan kontak erat, kemudian apakah sudah berkembang gejala klinis atau belum, kemudian hasil rapid test seperti apa, ini kita sedang berada di dalam fase subklinis dan klinis dari sekian fase perjalanan penyakit. Ini adalah contoh ilustrasi ketika kita dihadapkan pada suatu persoalan, khususnya misalnya Anda ada tes atau soal yang seperti itu, maka bisa dijawab seperti ini. Capaian pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah mengikuti topik 2 ini, mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan konsep penyakit, dapat menjelaskan definisi, konsep ekologis, dan riwayat alamiah penyakit, kemudian dapat menjelaskan faktor penyebab, pejamu dan lingkungan, hubungan sebab-musabab atau kausasi, daur penyakit, dan spektrum penyakit. Dan terakhir dapat menjelaskan fenomena gunung es suatu penyakit. Yang pertama kita mulai adalah perkembangan konsep penyakit. Pada awal peradaban, penyakit itu dianggap sebagai hal gaib, mistik, dan tahayul, ya, termasuk di berbagai belahan dunia yang telah maju peradabannya lebih dulu, bahwa penyakit itu dianggap sebagai ancaman makhluk halus yang mungkin waktu itu disebut sebagai ilah-ilah yang ingin balas dendam kepada umat manusia yang melakukan kesalahan. Namun konsep ini kemudian dibantah oleh Hippocrates. Dia hidup di 460 sampai 370 sebelum Masehi. Hippocrates dalam pemikirannya menuliskan teori konstitusi yang kemudian manuskripnya dibukukan dan diterjemahkan ke dalam bahasa modern berjudul Airs, Waters, and Places, di mana dia membantah habis-habisan pemahaman kuno bahwa penyakit berasal dari balas dendamnya ilah-ilah, makhluk halus, kemudian diubah menjadi penyakit merupakan interaksi atau akibat interaksi dari manusia dengan lingkungan dan akibat dari berbagai gaya hidup manusia, terutama gaya hidup yang tidak tepat. Konsep penyakit ini telah menggeser mistik dan tahayul pada waktu itu menjadi pemahaman yang empirik.
Kemudian pada tahap berikutnya, zaman ke-8. Setelah Eropa mengalami kemajuan ke era empirik, pada pergantian antara sebelum Masehi menuju Masehi ternyata mengalami kemunduran pemahaman karena akibat dari disingkirkannya para ilmuwan-ilmuwan yang dianggap mengganggu kekuasaan raja-raja dan para pemuka agama. Ya. Eropa mengalami kemunduran termasuk di dalam ilmu pengetahuan. Konsep penyakit kembali ke alam gaib, ke pemikiran gaib, takhayul dan mistik berdasarkan dogma dan kepercayaan yang menyimpang. Setelah sekian lama pemahaman gaib, takhayul mistik ini kembali lagi, akibatnya adalah terjadi wabah besar-besaran yaitu penyakit pes yang kemudian disebut sebagai Black Death. Apa itu Black Death? Black Death kurang lebih berjalan 4 tahun secara berturut-turut, ya, di mana pes bubu, penyakit pes yang menimbulkan benjolan di selangkangan dan ketiak tubuh ini mengalami pandemi ke berbagai negara di Eropa Selatan, Asia Barat, dan Afrika Utara. Walaupun semula berasal dari Asia Tengah, menjalar seiring dengan jalur sutra menuju ke Eropa. Sehingga menimbulkan korban meninggal sekitar 75.000 sampai 200 jiwa dengan kondisi ujung-ujung jari baik tangan maupun kaki itu menghitam. Ini yang disebut sebagai Black Death. Kemudian di zaman pembaharuan, setelah terjadi fenomena semacam itu, berubahlah ke arah pemikiran empiris kembali, di mana pemikiran rasional kembali tumbuh dan berkembang dengan berbagai munculnya ilmuwan-ilmuwan terutama di bidang kesehatan. Sebetulnya di zaman pembaruan ini terlebih dulu dipicu oleh kemajuan di dunia Islam, termasuk di dunia kesehatan. Islam lebih dulu maju, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, lalu muncullah ilmuwan-ilmuwan Eropa termasuk Girolamo Fracastoro yang menemukan teori kontagion bahwa penyakit terjadi karena persinggungan ada zat halus yang menempel ketika orang sehat bersinggungan dengan orang sakit lalu berkembang penyakit. Ini dilatar belakangi dengan adanya wabah penyakit kusta di Mesir kuno. Kemudian ya abad ke-18 muncul teori miasma, di mana penyakit itu dianggap sebagai akibat dari benda-benda membusuk yang mengeluarkan gas. Ya. Pembusukan di dalam bumi yang mengeluarkan gas yang terhirup oleh manusia, maka ini menyebabkan penyakit. Nah, ini dilatar belakangi dengan kondisi yang buruk, lingkungan yang buruk pada saat itu. Sampai akhirnya Antoni van Leeuwenhoek menciptakan mikroskop sehingga dapat melihat jasad renik, sehingga kondisi yang buruk itu banyak yang terungkap. Timbullah teori tentang bakteri, teori tentang epidemi dan seterusnya, membuka wawasan baru tentang konsep-konsep perjalanan penyakit. Kemudian sedikit mengarah pada perkembangan Islam, konsep sakit menurut Islam, di mana sebelum di Eropa mengalami Renaissance, zaman pembaharuan, di dunia Islam di Timur Tengah telah berkembang ilmu pengetahuan yang lebih empirik dengan adanya, khususnya di bidang kesehatan ini, adanya dua ilmuwan kesehatan yang penting, yaitu Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi yang lebih dikenal dengan Al-Razi, ya, orang Persia yang hidup tahun 865 sampai 925 sebelum Masehi, jauh sebelum Girolamo Fracastoro dan lain-lain itu hidup. Kemudian disusul oleh Abu Ali Al-Husain Ibnu Sina atau yang lebih dikenal dengan Avicenna.
Beliau dari Bukhara, Uzbekistan, yang hidup di 980 sampai 1037 sebelum Masehi dan meninggal di Iran. Ini jauh sebelum Renaissance dimulai. Islam telah mengalami perkembangan kedokteran yang luar biasa, di mana kedua ilmuwan tersebut banyak membaca atau diilhami dari teori-teori yang dikembangkan oleh Hippocrates dan Galen sebelumnya, yang kemudian ditranslasi ke dalam bahasa Arab. Buku-bukunya Al-Razi dan Ibnu Sina ini banyak digunakan untuk kedokteran modern di Eropa, bahkan kemudian masih dipakai sampai sekarang di India dan beberapa universitas di Amerika Serikat. Ibnu Sina adalah seorang pengobat atau ya dapat dikatakan dokter pada waktu itu yang mendalami berbagai macam hal. Dia memiliki teori-teori yang banyak sekali. Ada 700-an buku yang ditulisnya. Salah satunya adalah Al-Qanun fil Tibb, atau teori atau tentang standar kedokteran, The Canon of Medicine atau standar kedokteran, yang merangkum seluruh pengetahuan modern kedokteran kuno dan muslim yang disusun dalam 5 buku mencakup berbagai aspek kesehatan. Saat ini ilmu-ilmu dari Ibnu Sina masih dipakai di Universitas Islam di India dan Yale University USA, Amerika Serikat. Kemudian penyakit dalam arti modern itu WHO tidak mendefinisikan, namun dalam beberapa kamus disebutkan bahwa penyakit adalah kondisi ketidaknyamanan atau discomfort atau keadaan di mana kondisi kesehatan badan terganggu secara nyata atau menyimpang dari fungsinya. Kemudian dalam Oxford English Dictionary, penyakit dikatakan sebagai keadaan badan atau sebagian organ tubuh yang terganggu atau menyimpang fungsinya. Nah, batasan-batasan ini tidak cocok untuk menggambarkan kondisi penyakit yang sebenarnya, karena penyakit sebenarnya itu adalah kondisi yang dinamis, proses yang dinamis, yang cepat atau bisa cepat atau lambat, yang durasinya bisa sebentar atau lama, dan akibatnya bisa sembuh, cacat ataupun mati. Jadi penyakit adalah kondisi yang sangat dinamis. Ini adalah referensi yang bisa kita gunakan dalam memperkaya materi ini, dan Anda juga bisa menambahkan dari berbagai sumber yang relevan dengan topik ini. Saya kira demikian yang